Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Azalia Wahdah, NPM 10060319170 dari Farmasi E, akan menjelaskan perhitungan kapasitas dapar. Sebelum ke perhitungan, dapar itu adalah senyawa-senyawa yang dapat menghilangkan perubahan pH dengan cara penambahan hanya sedikit asam ataupun basa. Sedangkan larutan dapar adalah kombinasi asam atau basa lemah dengan garam konjugasinya di dalam larutan air, yang berfungsi untuk menjaga kestabilan zat aktif supaya memberikan efek yang optimal. Salah satu pemanfaatan larutan dapar dalam bidang farmasi adalah untuk injeksi dan pada obat tetes mata. pH injeksi dan pH obat tetes mata harus dijaga kestabilannya supaya memberikan efek yang optimal. Di sini sudah tertera soal, yaitu berapa gram asam format dan litium hidroksida yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml dapar dengan pH 3,77 dan pKa asam format 3,77 dengan beta 0,576. Di dalam soal sudah diketahui pH, pKa, dan beta. Untuk mencari konsentrasi H+ dan nilai Ka bisa dicari menggunakan kalkulator, yaitu SIF log negatif 3,77. Menggunakan negatif itu karena rumus pH sama dengan negatif log H+, dan rumus pKa sama dengan negatif log Ka. Yang ditanyakan di dalam soal adalah berapa bobot gram asam format dan litium hidroksida untuk membuat 500 ml dapar dengan pH 3,77. Untuk mencari bobot masing-masing asam format dan litium hidroksida, pertama-tama kita harus menentukan dulu konsentrasinya. Dengan menggunakan rumus beta sama dengan 2,303 C kali Ka dikali konsentrasi H+ dibagi Ka ditambah konsentrasi H+ kemudian dikuadratkan. Beta ini sendiri adalah kapasitas dapar. Beta atau kapasitas dapar itu sendiri adalah kemampuan untuk menahan adanya perubahan pH. Pada soal disebutkan betanya sebesar 0,576. Itu artinya pada saat pH sama dengan pKa yaitu sebesar 3,77 akan tercapai kondisi beta maksimal yaitu sebesar 0,576. Untuk menghitung konsentrasi, itu menggunakan rumus yang sudah tertera pada slide, yaitu beta sama dengan 2,303 yang merupakan ketentuan, dikali konsentrasi, dikali Ka, konsentrasi H+, dibagi Ka ditambah konsentrasi H+, kemudian dikuadratkan. Langsung saja dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu betanya 0,576 sama dengan 2,303 C dikali hasil perhitungan dari kalkulator konsentrasi H+ sebesar 1,69 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan Ka-nya yang besarnya sama yaitu 1,69 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,69 kali 10 pangkat min 4 ditambah 1,69 kali 10 pangkat min 4 kemudian dikuadratkan. Setelah semuanya dioperasikan akan mendapatkan hasil konsentrasi sebesar 1,01 mol per liter. Selanjutnya kita mencari konsentrasi garam dan konsentrasi asam melalui rumus pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Pada soal sudah diketahui pH dan pKa yang masing-masing besarnya sama yaitu 3,77, langsung dimasukkan ke dalam rumus. Berarti 3,77 sama dengan 3,77 ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam. 3,77 yang berada di sebelah kanan sama dengan dipindahkan ke sebelah kiri, yaitu menjadi 3,77 dikurang 3,77 sama dengan 0.
0 sama dengan log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Kemudian didapatkan konsentrasi garam per konsentrasi asam sama dengan 1, yaitu dengan pemindahan log menggunakan kalkulator yaitu shift log 0 sama dengan 1. Konsentrasi garam sama dengan 1 dikali konsentrasi asam, karena konsentrasi asamnya berpindah ke sebelah kanan sama dengan. C atau konsentrasi dapar total didapatkan dari penjumlahan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Untuk mencari konsentrasi asam, disubstitusikan ke dalam persamaan C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam dengan mengganti konsentrasi garam dengan 1 dikali asam. Didapatkan C sama dengan 2 dikali konsentrasi asam, yaitu 1,01 mol per liter sama dengan 2 kali konsentrasi asam. Didapatkan konsentrasi asam sebesar 0,505 mol per liter dari hasil bagi antara 1,01 mol per liter dibagi 2. Untuk mencari konsentrasi garam, masih menggunakan persamaan C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Namun, konsentrasi garam dipindah ruas dan menjadi konsentrasi garam sama dengan C dikurangin konsentrasi asam, yaitu 1,01 mol per liter dikurangin 0,505 mol per liter, dan didapatkan hasil yang sama sebesar 0,505 mol per liter. Karena apabila konsentrasi asam dijumlahkan dengan konsentrasi garam akan menghasilkan C atau konsentrasi dapar total sebesar 1,01 mol per liter. Sebelum ke perhitungan selanjutnya, hitung terlebih dahulu berat molekul asam format dan litium hidroksida. Asam format dengan rumus HCOOH didapatkan dari perhitungan AR masing-masing unsur yang ditambahkan dan kemudian akan menghasilkan 46 gram per mol. Untuk litium hidroksida dengan rumus LiOH itu sama aja. AR dari masing-masing unsurnya dijumlahkan dan akan didapatkan hasil 24 gram per mol. Untuk mencari bobot asam digunakan rumus konsentrasi sama dengan gram per BM dikali 1000 per volume dalam mili. Konsentrasi ini adalah konsentrasi yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 0,505 mol per liter, sama dengan bobot yang dicari dibagi BM yang sudah didapatkan tadi sebesar 46 gram per mol dikali 1000 per 500 mili, karena kita akan membuat larutan di dalam 500 mili. Setelah semua satuan dioperasikan, didapatkan hasil bobot sama dengan 11,61 gram. Dilakukan cara yang sama untuk menentukan bobot basa atau bobot garam, yaitu konsentrasi sama dengan gram per BM dikali 1000 per volume dalam mili. Konsentrasi garam yang dihasilkan ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu 0,505 mol per mili sama dengan bobot yang akan dicari dibagi 24, yaitu BM dari basanya, dikali 1000 per 500 mili. Kemudian setelah semuanya dioperasikan satuannya didapatkan hasil sebesar 6,06 gram. Dengan formulasi asam format 11,61 gram dengan litium hidroksida sebesar 6,06 gram yang dicampurkan pada 500 mili dengan pH 3,77 diharapkan bisa mencapai beta maksimal sebesar 0,576. Beta maksimal itu sendiri adalah kapasitas dapar yang digunakan untuk menahan atau menyangga perubahan pH. Alhamdulillah saya sudah menjelaskan perhitungan kapasitas dapar. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.